Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua kelas 8 yang ada di rumah? Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita masih pada KD pertama, yaitu tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi yaitu tekanan zat cair, di mana sebelumnya kita sudah belajar tekanan zat padat. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan lanjut pada tekanan zat cair. Nah, pada materi tekanan zat cair ini kita akan mempelajari beberapa materi atau beberapa bagian. Yang pertama adalah tekanan hidrostatis. Kemudian yang kedua yaitu tentang hukum Archimedes, dan yang ketiga yaitu hukum Pascal. Namun dalam pertemuan hari ini kita hanya akan mempelajari dua bagian, yaitu tekanan hidrostatis dan hukum Archimedes. Nah, baik, kita akan lanjut pada tekanan hidrostatis. Kita akan mulai pada materi tekanan zat cair, yaitu tekanan hidrostatis. Tetapi sebelumnya saya mau tanya kepada anak-anakku semua, apa ada yang pernah berenang? Ya, pasti ada yang mungkin pernah berenang di sungai, yang rumahnya dekat dengan sungai. Nah, mungkin anak-anakku semua pernah merasakan bahwa ketika kita berenang, maka semakin kita menyelam ke dalam air, maka badan kita itu terasa terdorong ke atas. Atau mungkin ada yang pernah mengangkat batu di dalam air, mengambil batu di dalam air. Ada enggak yang pernah merasakan bahwa ketika batu itu masih di dalam air, kita merasakan itu batunya ringan, tetapi ketika batunya sudah berada di luar permukaan air atau sudah berada di udara, kita merasakan bahwa batu itu semakin berat. Atau ada yang pernah melihat bendungan? Walaupun kita disenjai tidak ada bendungan besar maksudnya. Ya, mungkin ada yang pernah melihat ataupun melihat gambar bendungan. Kita lihat bendungan itu selalu bagian bawahnya, dinding bagian bawahnya itu selalu dibuat lebih tebal. Jadi biasanya selalu lebih tebal daripada bagian atasnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan terjawab setelah kita mempelajari tentang tekanan hidrostatis. Tetapi sebelumnya saya mau anak-anakku semua membaca atau memperhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian tekanan hidrostatis. Kemudian yang kedua, menganalisis tekanan zat cair pada kedalaman tertentu. Selanjutnya yang ketiga, yaitu menjelaskan hukum Archimedes. Nomor 4, yang keempat yaitu menghitung besar gaya apung. Kemudian menjelaskan konsep terapung, tenggelam dengan melayang. Yang terakhir yaitu menganalisis penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sekarang kita akan pelajari tentang, atau begini, sebelum kita untuk memahami tentang tekanan hidrostatis, anak-anakku semua mungkin pernah bermain air ketika masih kecil dengan menggunakan gelas aqua. Jadi menggunakan gelas aqua, misalnya gelas aquanya dilubangi, kemudian diisi dengan air penuh, ya, dengan ketinggian yang berbeda, atau kita isi botolnya dengan air yang penuh. Kemudian lubang botol itu ditutup, dan bersamaan airnya kita buka, lubangnya kita buka. Nah, apa yang terjadi setelah kita membuka lubangnya, maka air yang ada dari lubang paling bawah itu kelihatan akan memancar paling kuat atau paling jauh.
paling kuat atau paling jauh, seperti gambar yang ada di slide, kalian bisa perhatikan. Nah, sekarang apa yang menyebabkannya seperti itu? Ternyata air yang berada di bagian paling bawah ini bisa memancar lebih jauh karena air yang paling bawah ini mendapat gaya berat dari air yang ada di atasnya. Sehingga apa yang terjadi pada air yang berada di lapisan paling bawah tentu akan mendapat gaya yang lebih besar, sehingga tekanannya juga paling besar. Nah, tekanan inilah yang kita lihat pada jauhnya pancaran air yang keluar dari lubang paling bawah. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa tekanan hidrostatis itu bisa diartikan sebagai tekanan di dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair. Dalam hal ini tentu berat zat cair itu sendiri. Nah, dari gambar kita amati bahwa yang berada pada kedalaman di bawah tekanannya lebih besar, sedangkan semakin di atas tekanannya semakin kecil. Sehingga bisa dinyatakan bahwa tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh 3 faktor. Apa-apa itu? Faktor yang pertama adalah massa jenis zat cair itu sendiri, dalam hal ini adalah jenis zat cairnya. Karena kita tahu zat cair berbeda-beda, bisa air, bisa juga mungkin minyak goreng, dan yang lain-lain tentu massa jenisnya berbeda. Kemudian yang kedua yaitu kedalaman zat cair. Dan faktor yang mempengaruhi yang ketiga adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, sesuai dengan tekanan hidrostatis tadi, seperti pertanyaan sebelumnya, tadi kita nyatakan bahwa kenapa dinding bagian bawah bendungan selalu lebih tebal atau lebih besar. Nah, ternyata ini bahwa karena pada tekanan air, dalam hal ini tekanan hidrostatis pada bendungan, itu yang berada pada kedalaman yang lebih dalam atau yang berada pada lapisan paling bawah itu tekanannya lebih besar. Nah, sehingga dindingnya selalu dibuat lebih lebar. Nah, tentu hal ini untuk menahan besarnya tekanan pada bagian bawah. Sehingga dari faktor yang mempengaruhi tadi kita dapat menyatakan atau untuk menghitung besar tekanan hidrostatis itu dirumuskan dengan P sama dengan rho kali G kali H, di mana P adalah tekanan hidrostatis, kemudian rho simbol untuk massa jenis, G adalah simbol untuk percepatan gravitasi, dan H adalah simbol untuk kedalaman. Anak-anakku harus mengetahui semua dari variabel tadi satuan masing-masing, satuannya masing-masing. Nah, dari tekanan hidrostatis ini saya minta anak-anakku bisa menggunakan rumus ini dalam persamaan matematis. Untuk itu kita akan bahas satu contoh soal. Kalian perhatikan contoh soal untuk tekanan hidrostatis. Nah, dimisalkan pada seorang penyelam, di mana penyelam ini menyelam dengan kedalaman 3 meter. Nah, massa jenis air 1000 kg per meter pangkat 2. Nah, ditanyakan berapakah tekanan hidrostatis yang dialami penyelam jika gaya gravitasi bumi sama dengan 10 Newton per kilogram. Nah, anak-anakku semua tentu sudah bisa membuat penyelesaian untuk contoh soal ini. Tentu yang kita tulis pertama adalah variabel apa yang diketahui dari soal. Di sini ada 3 yang diketahui dari soal, yaitu ketinggian, massa jenis air, dan gaya gravitasi. Kita masukkan nilainya, kemudian pada penyelesaian rumus yang tadi yang kita sudah sebutkan, yaitu P sama dengan rho kali G kali H, di mana P-nya, rho-nya yaitu massa jenis 1000, kemudian G-nya adalah 10, dan ini sudah menjadi ketetapan, jadi angkanya tidak pernah berubah. Kemudian H-nya berada pada kedalaman 3 meter, sehingga diperoleh tekanan hidrostatik yang dialami oleh penyelam yaitu 30.000 Newton. Nah, tentu untuk soal seperti ini anak-anakku semua pasti sudah bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, untuk materi tekanan hidrostatis, saya anggap untuk bagian ini sudah selesai semua. Saya harap semua bisa memahami dengan baik.
kita lanjut pada hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini pun masih tentang tekanan zat cair, di mana Archimedes kemudian melakukan penelitian. Nah, dia meneliti sebelumnya mungkin Archimedes sudah mengetahui bahwa kalau kita masuk ke dalam air, maka seakan-akan air itu memberikan gaya ke kita. Seperti yang tadi, kalau kalian berenang, maka ketika kita masuk ke dalam air, itu kita terasa lebih ringan karena mendapat gaya dari air yang kita masuki tadi, atau sungai yang kita masuki tadi. Nah, di sini oleh Archimedes, dia menggunakan batu, ya. Jadi mungkin dia sudah pernah berenang di dalam air, tapi dalam hal ini untuk membuat perhitungan, untuk meneliti, dia gunakan batu, di mana batu ini dimasukkan ke dalam wadah, dan ketika ditimbang di luar, batu yang berada di luar akan terasa lebih berat dibandingkan ketika batunya berada di dalam air, sehingga oleh Archimedes menyatakan bahwa terjadi pengurangan berat benda. Nah, apa yang menyebabkan? Oleh Archimedes menyatakan bahwa yang menyebabkan benda yang masuk ke dalam air itu karena memperoleh gaya apung yang mendorong benda ke atas atau berlawanan arah dengan berat benda, di mana untuk menghitung gaya apung ini sama dengan berat benda di udara. Jadi tadi waktu ditimbang di udara lebih berat dikurangi dengan berat benda ketika berada di dalam air, sehingga dirumuskan dengan FA sama dengan WU. Ingat, WU dikurang WA, di mana FA adalah gaya apung. Ingat, karena F adalah simbol untuk gaya, jadi huruf A-nya ini adalah untuk gaya apung. Ada juga yang menyebutnya gaya ke atas, jadi gayanya air mendorong benda yang masuk ke dalamnya. Kemudian WU adalah berat benda di udara, dan WA adalah berat benda di dalam air. Nah, sekarang dari rumus tadi kita bisa mengerjakan contoh soal. Nah, misalkan ada benda seperti yang ada di gambar itu, ada benda yang ketika ditimbang di luar itu beratnya 7 Newton. Kemudian ketika ditimbang di dalam air, ternyata beratnya hanya 4 Newton, seperti yang ada di gambar. Nah, pertanyaannya, berapakah gaya ke atas yang diterima oleh benda itu? Gaya ke atas itu gaya dorongnya air terhadap benda yang dimasukkan tadi. Nah, bagaimana cara menjawab, melakukan penyelesaian? Kita tentukan apa yang diketahui. Di sini WU-nya sama dengan 7 Newton, WA-nya sama dengan 4 Newton. Dengan menggunakan rumus FA sama dengan WU dikurang WA, kita peroleh gaya ke atas yang diperoleh oleh benda atau yang diperoleh benda dari air itu ternyata sebesar 3 Newton. Bagaimana anak-anakku semua sudah memahami cara menghitung gaya ke atas yang diperoleh oleh benda? Jadi kalian juga bisa, kalau mau menghitung berapa gaya ke atas, boleh timbang dulu badannya ketika di luar, kemudian kalau sudah masuk ke dalam air boleh juga timbang. Tapi mungkin ini agak susah, cuma teorinya pasti sama dengan, atau berat gaya ke atas yang kita peroleh ketika berada dalam air itu sama dengan contoh yang sudah ada di soal ini. Nah, selanjutnya oleh hukum Archimedes ini punya cara lain. Jadi tadi itu salah satu cara untuk menghitung besar gaya ke atas yang diterima oleh benda. Oleh Archimedes ini, nah di sini ada gambarnya Archimedes, digambarkan seperti itu karena memang dia hidupnya pada tahun 187 sampai 212 sebelum Masehi. Jadi bayangkan di sebelum Masehi. Di mana oleh Archimedes ini kemudian menetapkan cara menghitung besar gaya ke atas, dan inilah yang dikenal dengan hukum Archimedes. Nah, yaitu bahwa sebuah benda yang ketika dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair,
maka dia akan mendapat gaya ke atas sebesar berat zat cair yang didesak oleh benda itu. Besar di mana besar gaya ke atas yang diperoleh benda tadi akan sangat bergantung pada volume benda yang tercelup, di mana tentu semakin besar volume benda yang tercelup maka semakin besar gaya ke atas dari air tersebut, sehingga oleh Archimedes cara lain mencari atau menghitung gaya ke atas yaitu dengan menggunakan rumus V kali Rho kali G. Nah, di mana V adalah volume benda tercelup, kemudian G adalah gaya gravitasi bumi, dan Rho adalah massa jenis zat cair. Di sini tidak dituliskan Fa karena tadi sudah disebutkan bahwa Fa itu adalah gaya ke atas atau bisa juga disebut gaya apung. Nah, baik anak-anakku, kita lanjut. Untuk persamaan tadi kita juga akan menyelesaikan satu contoh soal. Nah, soalnya bahwa di sini sebuah benda yang volumenya 0,5 meter pangkat 3. Jadi bendanya besar ini ternyata dia dicelupkan seluruhnya ke dalam zat cair yang massa jenisnya 1500 kg per meter pangkat 3. Nah, jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka benda akan mengalami gaya sebesar titik-titik. Nah, kita buat penyelesaiannya, semua yang di soal kita tuliskan apa yang diketahui, kemudian kita masukkan ke rumus. Harus dihafal rumusnya, yaitu Fa sama dengan V kali Rho kali G, di mana V-nya adalah 0,5, Rho-nya adalah 1500, dan G sama dengan 10, sehingga ketika dikalikan 0,5 kali 1500 dikali 10 diperoleh Fa-nya sebesar 4500 Newton. Bagaimana anak-anakku semua, sudah paham? Nanti akan saya berikan soal berupa latihan untuk menyelesaikan soal-soal dengan rumus dari hukum Archimedes ini. Selanjutnya, setelah ini maksudnya untuk hukum Archimedes, jadi kita tahu bahwa ketika benda tercelup ke dalam air, tadi airnya akan memberi gaya ke atas pada benda yang masuk ke dalam air. Dan ternyata ketika benda masuk ke dalam air, maka benda yang kita celupkan tadi itu akan mengalami 3 kemungkinan. Nah, anak-anakku pasti semua tahu ada 3 kemungkinan, bisa bendanya mengapung, bisa bendanya melayang, atau malah tenggelam. Nah, sekarang dengan prinsip dari hukum Archimedes tadi, kita bisa mengetahui kapan bendanya mengapung. Nah, mengapung semua sudah tahu, mengapung itu ada ketika bendanya nampak dari permukaan air. Nah, kapan terjadi? Ternyata bisa terjadi jika gaya ke atas sama dengan berat benda atau massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air. Nah, untuk melayang ketika posisinya di tengah-tengah antara permukaan air dengan dasar perairan, di sini nanti terjadi jika gaya ke atas sama dengan berat benda atau massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Demikian juga dengan tenggelam. Kalau tenggelam semua sudah tahu, tenggelam itu kalau dia masuk ke dalam air kemudian sampai ke dasar, dan ini terjadi karena gaya ke atas air lebih kecil daripada berat benda. Jadi tentu karena bendanya berat sehingga gaya ke atas air tidak bisa menahan, akibatnya bendanya sampai ke dasar perairan. Atau massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Inilah hubungan konsep hukum Archimedes terhadap keadaan benda ketika dicelupkan ke dalam air. Jadi bisa mengapung, bisa melayang, dan bisa tenggelam. Nah, sekarang ternyata hukum Archimedes ini juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Archimedes ini ternyata berjasa sekali karena dari
apa yang dia teliti, kemudian digunakan dalam beberapa teknologi, antara lain yaitu jembatan ponton. Mungkin memang kita belum pernah melihat gambaran jembatan ponton ini, di mana drum yang kosong, kalau dia kosong berarti berisi udara, akibatnya massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air, atau berat bendanya lebih kecil daripada baya ke atas. Nah, apa yang terjadi? Drumnya tentu akan terapung. Nah, kemudian drum ini disusun berjejer dan di atasnya dipasang kayu sehingga bisa digunakan sebagai jembatan. Kemudian yang kedua, kapal selam. Nah, ini teknologi tinggi tetapi menggunakan prinsip hukum Archimedes, di mana kapal selam bisa dalam posisi terapung, bisa dalam posisi melayang. Nah, bagaimana caranya? Di mana kapal selam ini bisa mengubah beratnya. Jadi supaya dia bisa tenggelam atau bisa melayang, maka di dalam tabung tempat penampungan air di dalam kapal selam itu dimasukkan air sehingga kapal selamnya menjadi berat. Sebaliknya untuk bisa melayang ataupun terapung, air yang tadi dimasukkan itu dikeluarkan kembali sehingga kapal selamnya bisa terapung. Ya. Kemudian ada lagi balon udara. Jadi ternyata balon udara juga menggunakan hukum Archimedes. Dan kapal laut. Di kapal laut, kita tahu kapal laut itu komponennya semua besi. Kalau kita menganggap besi, kita tahu semua besi berat, berarti dia bisa tenggelam. Tapi ternyata ada teknologi yang menyebabkan kapal laut walaupun dari besi itu tidak tenggelam. Nah, untuk anak-anakku semua, pada pertemuan hari ini kita hanya sampai pada hukum Archimedes. Untuk hukum Pascal nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi pada hari ini saya akhiri sampai di sini materi IPA kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.